Kita selalu bisa belajar hal baru dalam setiap perjalanan. Mengagumi kekayaan budaya satu daerah. Yaitu Pamabani. Kak Laura. Akhirnya ketemu lagi dengan kakak. Bagaimana kabarnya? Sehat. Sungguh sebuah pengalaman yang begitu istimewa, dapat mengenal indahnya warisan leluhur kita. Pemirsa, itu tadi salah satu gerakan pembuka di Tortor Somba. Dalam perjalanan kali ini, mari kita rayakan ekspresi seni dan budaya dari generasi muda Simalungun. Setelah puas menikmati keindahan alam Kabupaten Karo, saya beranjak ke tanah Simalungun. Alam Simalungun yang memesona membuat saya nggak pernah bosan untuk kembali datang ke daerah ini. Pemirsa, sebelum kita sampai ke tujuan selanjutnya, saya mau menikmati waktu sejenak di Simarjarunjung. Seperti yang pemirsa tahu ya, ini adalah salah satu tempat paling tinggi di Kabupaten Simalungun untuk kita bisa melihat keindahan alam Danau Toba. Setelah melepas lelah sejenak, saya lanjutkan perjalanan ke kota Pematang Siantar. Saya akan ajak pemirsa untuk bertemu dengan seorang anak muda yang mendedikasikan hidupnya untuk tari Simalungun. Kak Laura! Akhirnya ketemu lagi dengan kakak. Bagaimana kabarnya? Sehat, kakak sehat? Sehat. Aku senang sekali hari ini ketemu kakak. Sama. Pemirsa, saya mau kenalin dengan salah satu teman baik saya di Siantar, Kak Laura Sinaga. Jadi saya begitu terinspirasi oleh sosoknya karena Kak Laura adalah anak muda Siantar yang mendedikasikan hidupnya untuk mengembangkan tari Simalungun. Jadi hari ini mau ngobrol dengan Kak Laura seputar kegiatan Kak Laura dan mungkin pengen ikut nih seharian sama Kak Laura. Boleh. Boleh. Boleh banget. Kita ngobrol-ngobrol. Oke, silahkan. Ayo, kita ngobrol. Kok aku deg-degan ya? Kak Laura Tias Afyonita Sinaga, sosok yang sudah saya kenal sejak tahun 2020 lalu. Kedai kopi paling favorit di Siantar. Siantar. Mungkin karena mengusung kopi Simalungun itu ya? Iya, karena mengusung kopi Simalungun. Saya mengenal Kak Laura sebagai pribadi yang penuh semangat dan keceriaan. Gak ada kata menyerah di kamus hidup Kak Laura. Apalagi soal pengembangan budaya, khususnya tari Simalungun. Mengenal sosok Kak Laura sama artinya dengan mengenal tari Simalungun itu sendiri. Ia memang memilih tari sebagai tujuan hidupnya. Bersama sanggar bentukannya, Simalungun Home Dancer atau Sihoda, Kak Laura memperkenalkan tari Simalungun hingga ke kancah internasional. Sanggar Sihoda punya segudang prestasi yang telah membawa harum nama Simalungun. Nggak terasa, hampir 11 tahun juga perjalanan Kak Laura dan Sanggar Sihoda dalam merawat seni tari Simalungun. Kalau yang dari 2 tahun ini kita udah aktif menerapkan pembelajaran per 3 bulan sekali. Jadi kayak setiap 3 bulan itu ada materi-materi tertentu gitu. Nah nanti setelah mereka sudah
memahami atau kayak udah bener-bener bisa nih di materi ini. Misalnya materi pertama itu kan wajib Simalungun. Nanti mereka aku bekali 2 tarian tradisi Simalungun, 1 tari kreasi. Terus mereka itu aku tugaskan untuk buat tarian sendiri. Jadi adik-adik ini nanti dibagi kelompok, bikin tarian sendiri. Nah, nanti ada ujiannya. Setelah 3 bulan nih Kak, mereka akan ujian. Dan ujiannya itu kayak kita bikin panggung kecil-kecilan lah gitu. Jadi sekalian untuk menilai adik, bisa juga untuk melatih mereka untuk tampil gitu. Jadi kita nggak perlu nunggu ada undangan event, ada festival-festivalan, tapi kita buat sendiri. Selain itu, mereka juga bisa ikut mengembangkan, menunjukkan, kita bikin panggung, menghibur masyarakat juga, karena panggungnya juga kita buat di museum, tempat kita latihan. Pemirsa, setelah ini Kak Laura akan ajak saya untuk melihat adik-adik Sihoda latihan menari. Dan mungkin nanti saya juga pengen diajarin oleh Kak Laura, boleh? Boleh. Ikuti terus ya perjalanan tim potret. Berada di pusat kota Siantar, Museum Simalungun adalah ikon budaya daerah ini. Itu sebabnya Kak Laura memilih museum sebagai tempat latihan menari Sanggar Sihoda. Oke, ini kita udah sampai di Museum Simalungun. Museum Simalungun. Ini tempat kakak biasa latihan? Iya, jadi kami latihannya di gedung belakang. Jadi sekalian untuk meramekan Museum Simalungun juga lah Kak. Iya. Nah, sebelum melihat adik-adik menari, Kak Laura mengajak saya masuk ke dalam museum, melihat koleksi sejarah Simalungun. Di dalam ruangan ini, tersaji potret peradaban orang Simalungun pada masa lalu. Karena kan gimana pun kita nggak bisa melupakan bahwa Kota Pematang Siantar itu dulunya kan, bahkan masih sampai sekarang itu adalah bagian dari salah satu 7 kerajaan Simalungun gitu, yaitu Kerajaan Siantar atau dulunya disebut Kerajaan Nagur gitu. Kita nggak bisa melupakan itu. Budaya asli yang ada di Simalungun ini tuh di Siantar ini Simalungun gitu. Kita jangan sampai kehilangan budaya Simalungun. Ya nggak apa-apa kita melestarikan budaya lain juga, tapi yang aslinya, jati dirinya itu jangan sampai dilupakan gitu. Nah, apa sih salahnya berkunjung ke museum? Tidak sulit, tidak mengeluarkan budget yang mahal gitu, dan menyenangkan, menambah ilmu juga gitu. Jadi pengen orang-orang benar-benar tahu tempat ini gitu, bahwa ada ini loh, ada museum ini loh di Kota Pematang Siantar gitu. Bangunannya juga masih asli kan? Masih ini ibaratnya ini Kak, bangunnya ini miniatur dari rumah bolonnya. Intinya aku selalu ngusahain siapapun tamu yang datang kemari, ayo ke sini yuk gitu, ayo ke museum yuk, atau ayo ke rumah bolon yuk gitu. Kami ada punya sesuatu yang unik yang masih dipunyai oleh kita orang Simalungun gitu. Nanti aku boleh kakak ajak ke rumah bolon? Boleh banget. Tapi sebelumnya aku mau lihat dulu adik-adik latihan menari, boleh? Tentu, kita ke tempat latihan. Oke. Saat ini ada lebih kurang 50 anak yang menjadi anggota Sanggar Sihoda. Umur mereka beragam, mulai dari anak-anak hingga remaja. Senang deh lihat semakin banyak anak muda yang tertarik untuk mengenal budaya daerah mereka. Sekali lagi. Kak Laura, jadi biasanya kalau ngajar adik-adik, tarian apa yang diajarin pertama kali? Jadi karena memang kita Sanggar Simalungun kan Kak, Ya. jadi siapapun yang gabung di Sihoda pertama kali itu kita harus ajarkan tari Simalungun dulu. Nah, untuk Simalungun sendiri juga, aku kalau belajar dasarnya itu biasa aku ajarkan tari namanya Tortor Somba. Tortor Somba. Jadi ibaratnya di antara beberapa macam tarian Simalungun yang pakem lah. Tortor Somba ini termasuk salah satu yang masih pakem lah, bener-bener masih gerakannya itu masih pakem sekali dan sangat tradisi gitu. Nah, gimana kalau Kak Agnes cobain latihan Tortor Somba? Boleh sekali. Oke ya. Aku diajarin ya Kak? Iya dong, pasti kita ajarin. Bukan penari andal seperti Kak Laura.
Pemirsa, ini saya udah ganti kostum, udah siap pengen belajar nari. Saya pakai kaos huda-huda dan juga kain hio warna merah. Cantik ya. Saya mau diajarin dasar-dasar tari Simalungun. Yuk. Saya boleh ikut? Agnes boleh ikut ya? Oke. Depan, kanan, kiri, kanan. Pada masa kerajaan Simalungun, Tortor Sombah ditampilkan sebagai tarian untuk menghormati para raja. Gak sembarang penari yang boleh menampilkannya, melainkan penari pilihan raja. Seiring berjalannya waktu, tarian ini mengalami perkembangan. Kini, Tortor Sombah kerap ditampilkan sebagai tari pembukaan untuk menyambut tamu pada acara-acara resmi. Condong ke depan. Iya. Terus kepalanya tunduk sedikit. Nah, jadi dia harus tunduk ya Kak, nggak boleh melirik ke depan. Tortor Sombah selalu ditandai dengan posisi menyembah. Ada beberapa gerakan yang menjadi ciri khas dalam Tortor Sombah Simalungun ini, seperti ondok dan serser. Wah, Kok tutup susah lagi. ya? Gerakan ini banyak berpusat pada tangan dan kaki. 1, 2, 3. Kalau orang nggak bohong pemirsa, tarian ini cukup sulit untuk dipelajari. Butuh latihan yang rutin dan konsisten untuk bisa menguasai Tortor Sombah. Masuk dalam kategori tarian yang sakral, setiap gerakan dalam Tortor Sombah ternyata memiliki filosofi dan makna. Pemirsa, ini salah satu gerakan pembuka di Tortor Sombah. Jadi dalam Tortor Sombah itu ada beberapa pakem ya, yang memang nggak boleh kita langgar. Salah satunya seperti gerakan yang tadi ini, tangannya tidak boleh melewati telinga. Terus juga ada gerakan bersembah gitu, bersembah kepada raja. Jadi itu juga salah satu gerakan inti dari Tortor Sombah. Saya mau lanjut lagi belajar latihan tari Sombah. 1, 2, 3. Jadi mahirnya bisa Tortor Sombah berapa lama? Mereka 3 bulan. 3 bulan Kak. Sama aku juga dulu gitu Kak. Jadi nggak ada yang instan kok belajar nari. Kalau kita memang belajar teknik ya. Perjalanan saya bersama Kak Laura Sinaga dalam mengenal kebudayaan Simalungun akan membawa kita ke objek wisata Cagar Budaya Rumah Bolon Purba yang berada di Desa Pematang Purba, Kabupaten Simalungun, sekitar 90 menit dari kota Siantar. Sampai kita. Pemirsa, kali ini Kak Laura ajak saya ke Rumah Bolon Simalungun. Jadi Rumah Bolon Simalungun ini salah satu, atau bisa kita bilang satu-satunya ya Kak? Satu-satunya. Satu-satunya yang tersisa dari Kerajaan Purba Simalungun. Kak Laura mau ajak saya nanti melihat seperti apa kondisi rumah Bolon ini, dan juga mungkin bercerita, membawa kita ke masa lalu ya, bagaimana kejayaannya. Dan sekarang seperti apa kondisinya, dan juga mungkin bagaimana nih cara kita bisa melestarikannya. Kita masuk ya? Oke. Ya kalau dulu lebih rimbun lagi Kak, hutan-hutan yang nutupin ini. Karena kan memang kayak, namanya kan kerajaan kan, jadi memang harus betul-betul kayak ketutup gitu. Kerajaan zaman dulu kan? Iya. Saya takjub dengan situs peninggalan sejarah ini. Sebuah kawasan dari salah satu kerajaan yang pernah menghiasi tanah Simalungun. Hampir semua bangunan di kawasan ini masih asli dan sudah berusia ratusan tahun. Kak, ini masih asli? Asli. Jadi bisa dibilang kawasan ini dulu adalah Kerajaan. satu kerajaan. Ya, kerajaan Purba Papa. Purba Papa. Ya, Purba Papa. Jadi kan ada 7 kerajaan di Simalungun. Wow. Nah dari 7 itu satu-satunya yang masih ada peninggalan kerajaannya, ya ini Hanya ini. kerajaan Purba Papa.
Nah, ini Kak, rumah bolon, rumah utamanya. Oke. Tuh, tapi ya gini lah keadaannya sekarang udah rusak karena termakan usia juga Kak. Bayangin aja ini udah ratusan tahun. Melihat dari dekat, saya nggak bisa bayangin betapa kerennya teknologi dan peradaban leluhur kita di zaman dulu. Apa yang tertinggal sekarang adalah bahan pembelajaran yang amat berharga untuk kemajuan peradaban kita di masa mendatang. Pemirsa, ini saya dan Kak Laura sedang ada di rumah Balai Bolon. Jadi Balai Bolon ini tempat berkumpulnya raja di masa lalu, dan yang menarik perhatian saya adalah pinar. Ini seperti ini pemirsa, ukiran. Jadi pinar itu kalau di suku Batak Toba itu namanya gorga, tapi kalau di Simalungun namanya pinar. Ada berbagai jenis motif pinar. Satu rumah gini bisa ada belasan pinarnya. Motif pinar. Iya. Dan pada masa dulu itu pinar ini wajib ada di setiap rumah pemirsa. Ini menandakan kalau ini rumah orang Simalungun. Dan pastinya ada artinya masing-masing. Kayak misalnya ada beberapa pinar yang memang melambangkan untuk penjagaan atau menolak bala seperti itu. Jadi memang pinar itu bukan hanya sekedar diukir aja, tapi memang ada doa lah yang di dalamnya. Gitu. Menarik sekali. Berbeda dengan balai bolon dan bangunan lain yang masih berdiri kokoh, rumah bolon atau rumah raja yang merupakan bangunan utama di kawasan ini sudah rusak. Bangunannya hampir roboh, lapuk, termakan usia, dan kurang perawatan. Yang pasti sedih. Padahal ini loh satu-satunya gitu Kak, satu-satunya yang masih tersisa gitu. Ya aku walaupun baru Sinaga, cuman kan aku masih Simalungun nih gitu. Ngelihat ini tuh kayak apa ya yang kurang, apa ya yang belum kita buat di sini gitu. Dan aku harapanku besar, jangan sampai ini benar-benar hilang gitu. Ini masih satu nih, itu pun masih belum benar-benar total hancur gitu. Harapanku kita orang Simalungun benar-benar ngelihat ke sini, ayo sama-sama kayak simbol kita Simalungun, Makakuan Bolon bergotong royong, gimana cara kita untuk agar satu-satunya kerajaan purba Papa ini, kerajaan Simalungun ini masih bisa bertahan gitu. Menurutku Simalungun secantik dan seindah itu. Dari segi manapun, dari segi tariannya, dari segi nyanyiannya, dari segi budayanya gitu. Dan aku pun masih belajar gitu, aku juga masih belajar, masih sering tanya-tanya juga sama pemangku adat gitu Kak, dibimbing juga, mana tahu nanti ada yang salah gitu. Dan semakin aku pelajari justru makin jatuh cinta Kak, makin nggak mau ninggalin, makin aku harus bawa Simalungun ini sampai kemana-mana. Marharuan Bolon bekerja sama, karena kalau yang namanya bekerja sama kan kita nggak kerja sendirian Kak. Kalau nggak kerja sendirian ini paling nggak ada masalah, ada ini kita sama-sama cari solusinya. Jadi aku pun yakin ini bukan nggak bisa, hanya mungkin belum ketemu jodoh dan rezekinya aja. Iya, semoga ketemu. Amin. Hai pemirsa, masih bersama saya dan juga Kak Laura nih. Dan di kesempatan kali ini, Kak Laura ajak saya untuk ketemu dengan anak-anak muda Simalungun yang memang fokus ngembangin musik Simalungun. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol, dan juga saya sebenarnya penasaran, pengen dengerin suara indah mereka menyanyikan lagu Simalungun. Yuk. Lahoau misir mardalani ku Simalungun, lobo saudasku bangun purba marubun lokung. Di sini Kak Laura memperkenalkan saya kepada dua musisi muda yang merupakan pendiri dari band Simalungun, Sio. Isim bandar. Pemirsa, kali ini saya udah ketemu nih dengan Bang Jupen dan juga Bang Ijon. Salam kenal Bang sekali lagi. Kak Agnes. Iya, senang sekali pemirsa, kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Bang Jupen dan juga Bang Ijon seputar band mereka. Namanya Sio. 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 Iya. Jadi dalam bahasa Simalungun, Sio itu artinya
teduh. Ya, betul sekali. Pengen lebih seperti itu. kurang lebih seperti itu. Jadi pengen tahu dulu nih Bang, gimana awalnya Bang Jupen dan juga Bang Ijon tuh ketemu, terus bentuk Sio ini yang memang ngebawa sekali kan ciri khas Simalungun. Gimana ceritanya? Ya, jadi pada tahun 2020 itu bulan 3 awal Covid. Jadi saya balik dari Jogja ke Siantar, masih kuliah di ISI di situ kan. Di situ saya lagi skripsi. Skripsi saya itu mengangkat lagu Simalungun dengan genre vokal Simalungun, tapi digabung dengan genre rock. Oke. Jadi saya kepikiran siapa ya gitu yang cocok untuk vokal di sini. Jadi saya searching lah di IG kan, lihat tuh, ada yang viral nih, gimbal-gimbal orang Simalungun. Nah di situ langsung saya DM Lawe ini. DM Bang Jupen. Ya, DM Bang Jupen kayak gitu. Ya keren nih gitu Kayak ya. keren nih. Cocok, ini benar-benar cocok semua. Saya DM, Lawi, aku ada gini skripsi, gimana? Oke Lawi, kita gas. Ketemulah di Siantar. Saya penasaran juga nih Bang Jupen, apa yang menjadi ciri khas musik Simalungun? Apa yang membedakan musik Simalungun dengan musik-musik dari suku lain yang ada di Sumatera Utara? Kalau ciri khas pasti ada lebih menonjol ke vokal sih. Di Simalungun ini ada teknik vokal namanya teknik Inggo. Oke, gimana tuh Bang? Inggo. Gimana ya? Boleh dicontohin? Dei dengapu ni parsini silo bitang naro ondang daman rarat dasu pagar tonga ale. Terima kasih sekali lagi loh Bang untuk obrolannya. Terima Aku senang kasih sama-sama sekali Kak Agnes. dapat banyak inspirasi dari orang Abang. Tapi aku pengen dong dengerin sekali lagi suaranya Bang Jupen dan juga petikan gitarnya Bang Ijon. Boleh ya? Yate tu pamabani alam lamonmu in mamambain buai halak napia maningon ku jaga do oh si malun rosi bani ujung ni goluku yo oh horas si malun ho horas si malun ho horas si malun ho. Perjalanan kali ini sungguh memberi inspirasi bagi saya, Kak Laura, Bang Ijon, dan Bang Jupen. Lewat gerak tari dan nada, mereka merayakan sekaligus memperlihatkan kekayaan budaya Simalungun kepada dunia. Hunjai husindaraya das kukuta bahtonang manlegot kukutakta isim bandar. Cerita ketiga teman saya ini membuat saya merefleksikan diri sebagai anak muda. Mungkin ini saatnya bagi kita untuk bercermin dan berbuat sesuatu. Mengekspresikan diri lewat seni budaya luhur. Diate Itupa, Tanah Simalungun. Horas makela, horas amboru, horas tano Simalungun, horas matulang, horas aturang, horas maeda, horas botong.